Maka kalau antum mau sukses, Aksindo ini mau implementatif, maka setiap aplikasi yang antum buat harus punya sifat ini. Sifatnya menggembirakan dan sifatnya memudahkan. Karena umat butuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MNK Al Jambi, hari ini tim MNK Al Jambi ada di rumah guru kita, orang tua kita, Ustadz Yusuf Usman Baisa. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pagi ini rencana antum ada kegiatan apa? Ya, insya Allah kita hari ini akan ada acara Rakernas Aksindo. Rakernas kedua, Ustadz ya? Yang kedua ya? Iya. Di mana kita punya harapan besar nih dengan Rakernas Aksindo ini. Kita akan mampu menjadikan Aksindo itu menjadi sebuah wadah koperasi atau asosiasi koperasi syariah yang besar, Masya Allah. yang bisa bergerak nasional, yang bisa menyentuh persoalan ekonomi bagi umat Islam di Indonesia ini. Karena problem kita itu alhamdulillah sebetulnya kalau dakwah sudah bagus, pendidikan sudah bagus. Nah, tinggal sekarang ini bicara soal ekonomi. Ekonomi syariah ini harus bagus. Masya Allah, barakallah. Jadi Masya Allah sahabat MDK Al Jambi, ini guru kita ini beliau memang seorang pendidik yang luar biasa. Beliau sudah siapkan dakwah yang Masya Allah sudah dikenal di mana-mana. Bagaimana kita mengenal sunnah. Sudah itu sekolah-sekolah pun sudah menggeliat di mana-mana. Nah, saat ini dia akan masuk ke dunia ekonomi. Yang insya Allah ini salah satu juga fondasi besar di bangsa ini. Insya Allah kita akan ikutin terus bagaimana Ustadz akan hadir nanti di Rakernas 2 di Bogor. Kita akan ikutin dan kita akan segera meluncur ke sana. Kita akan berangkat, Ustadz. Ya. Ustadz. Kita berangkat, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah MNK Al Jambi sudah hadir di ruangan ya untuk pembukaan Rakernas 2 Aksindo di Bogor. Sahabat MNK, kita setelah kita lihat persiapan kita akan coba jumpai ya saudara kita yang menjadi ketua panitia Rakernas 2 di Bogor ini. Siapa dia? Pak Ismu kita akan temuin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Kegiatan apa yang ada di sini nih? Insya Allah akan ada Rakernas 2 Aksindo. Yang pertama itu sudah di 2021 Desember. Ini momen ini sebenarnya lompat ya. Ini Rakernas di 2022. Cuman karena kesibukan para anggota jadi geser sedikit di Januari. Iya. Jadi ada 39 anggota Aksindo yang hadir di sini. Apa saja kegiatan yang bakal dilakukan di sini? Ini menurut amanah dari Rakernas pertama itu tuh akan ada membahas perubahan atau penyesuaian ADART, kemudian ada program kerja yang akan dilaksanakan pembentukan DPD. Pembentukan DPD, ada berapa rencana pembentukan DPD ini dalam posisi Kalau nanti? yang direncanakan sih yang sudah pasti ada koperasi-koperasi anggota yang besar itu di 8 provinsi. Oh, ada 8 provinsi yang bakal kita bangun ya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita insya Allah akan launching koperasi sekunder. Koperasi sekunder, wah ini banyak banget nih acaranya. Terus apa lagi nih? Katanya ada pembahasan. Yang paling ditunggu-tunggu dari anggota itu sebenarnya pembahasan akad-akad yang dibakukan. Jadi insya Allah nanti
Tinggal ngikut aja ya. Tinggal ngikut aja. Saya Jadi anggota nggak usah Aksindo mikir-mikir langsung. nih. Gitu. Jadi nggak mikir-mikir lagi nih bagi yang ingin buka koperasi syariah. Jadi dimanapun antum berada, sahabat MDK kasih tahu yang belum dengar ini bahwa kalau kita ingin bersama-sama mengembangkan ekonomi imat, itu bisa lewat BMT, BTM, koperasi syariah. Itulah kondisi kita di sana. Apapun yang diinginkan umat, insya Allah ada di sana. Dan alhamdulillah, Aksindo itu bisa memfasilitasinya. Ya, mudah-mudahan ini berapa hari rencananya Pak Ketua? Insya Allah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ini maraton dong kalau gitu ya. Maraton dari pagi nanti ini jam 9 sampai jam 10 malam, besok jam lanjut 10 lagi. Tapi ini saya kemasnya fun ya. Jadi kita nanti itu subuh setelah tausiah kita ada outing. Outing untuk supaya para anggota itu saling mengenal. Ini ya, kenal juga supaya Iya. nggak kaku badannya ya gitu ya. Kemudian Olahraga juga ya. Kita juga membawa UMKM binaan anggota Aksindo, itu kita bikin kelas brewing kopi. Oh. Jadi ngopi bareng Ini gitu. kopi antum nih ceritanya. Lah, iya. Ada kopi nih. Kopi apa itu? Alegori kopi kita punya. Dimunculin di sini nih ya. Masya Allah ya. Katanya ada dengar juga yang bakal hadir nih. Siapa saja kira-kira yang bakal memberikan kata sambutan atau pencerahan di pembukaan hari ini? Dari Deputi Kementerian Koperasi, insya Allah. Deputi Kementerian Koperasi ya. Terus dari Ketua KPNI. Ketua KPMI, wah keren-keren itu. Terus Nah, kemudian ya dari Dewan Pakar kita, Dewan Penasihat kita, termasuk antum. Nanti itu rencana akan ada tamu istimewa nih dari Puldapi, oh, Masya Allah. dari Puldapi Ustadz Yusuf ya. Ketua Dewan Pembinanya Iya. tuh. Wah, sahabat MBK ini bisa besar banget ini Puldapi ini se-Indonesia loh. Memang dia akan hadir hari ini. Insya Allah akan hadir karena memang menyikapi dari pertemuan BMT Summit yang kemarin itu yang kita ikutin, itu kan dari MUI, dari pemerintah ada supaya fokus ke swasembada pangan. Oh. Nah di situ Ini nyambung ahli nih dengan pesantren gitu. Jadi kita undang khusus ini untuk Puldapi. Rencana mau akan ada semacam kerjasama itu dengan Kolaborasi ya? Kolaborasi. Wah, ini lagi keren-trennya nih kolaborasi nih ya. Jadi Masya Allah mudah-mudahan nih sahabat MDK dengan kegiatan ini bisa memberikan pencerahan. Jadi jangan ragu lagi untuk bersyariah. Ya, apa kira-kira nasihat antum atau masukan yang ingin disampaikan kepada sahabat MDK? Berhubung ini momennya adalah Aksindo Koperasi, jadi kita khususnya Aksindo menghimbau untuk para pengusaha itu sebaiknya berkooperasi untuk kemaslahatan umat. Jadi banyak sekali teman-teman yang pengusaha kecil UMKM itu yang akhirnya ujung-ujungnya larinya ke yang tahulah ya, ke yang tidak syariah ya. Tidak syariah. Jadi kalau koperasi kan untuk anggota kepada anggota. Jadi inilah gunanya koperasi. Kita bangun ekonomi syariah dengan koperasi. Masya Allah, sahabat MDK ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan kontribusi, yaitu kontribusi positif ya untuk bangsa ini. Dari bawah, yaitu kita berkooperasi sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan ini kita akan terus, nanti kita akan temui lagi Ketua Umum Aksindonya. Siapa kita harus temuin ini? Pak Cipto. Pak Sucipto ya. Nah tadi kita sudah dari rumah Pak Ustadz Yusuf Usman Baisa. Nanti kita tanya setelah nanti pelaksanaan pembukaan. Kita nanti akan temuin lagi Pak Sucipto sebagai Ketua Umum Aksindo. Tapi sahabat MDK, kalau tadi kita sudah ketemu dengan Ketua Panitianya, kita akan ketemu dengan Ketua Umum Aksindo. Beliau adalah Pak Sucipto ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan masalah. Ini seger banget ya. Nyaman tidur ya. Jaman ya, Masya Suasana Allah. Bogor ya, sih. Luar biasa. Itulah tagline-nya Aksindo. Literasi, edukasi, Masih tetap aksi. itu? Selalu kita pakai, tapi Afwan ini malah lupa nulisnya di backdrop ya. Ini manusia banget ini. Iya, ini tetap kita pakai. Kenapa? Tanpa ada literasi, tidak akan tersosialisasi bagaimana akad-akad yang Sesuai dengan harus syariat. dilakukan sesuai dengan syariah. Atau koperasi yang masih izinnya konvensional, paling tidak itu bisa menerapkan pola syariah. Dan di dalam koperasinya tadi ada anggaran dasar yang tertulis penerapan dengan pola syariah.
dan tentunya ada Dewan Pengawas Syariah di dalamnya. Ya, kalau Insya Allah itu jelas. udah aman. Ya, Jadi ketika koperasi syariah kan salah satu karakternya itu adalah ada Dewan Pengawas Syariah itu bedakan dan akad-akadnya. Dengan cara seperti ini kita akan lakukan literasi, lakukan notifikasi. Nah, bisnisnya di mana? Ya di aksi tadi. Ada kok bisnisnya. Bagaimana koperasi ini kita bisa rubah mindset. bahwa kita bisa menyenangkan umat ini, Kita memberikan menyenangkan berita umat. gembira. Masyarakat itu ada manfaat bergabung di Nah. koperasi itu apa? Jadi paradigma yang selama ini menyebut koperasi itu sosial, Harus per berbeda. hari ini 2023 berubah paradigmanya. Koperasi transparan, koperasi modern, koperasi go digital. Yang kedua, kita bicara koperasi harus ada bisnisnya. Koperasi harus menguntungkan anggota, menguntungkan investor, dan menguntungkan tenaga kerja yang ada di dalamnya, termasuk pengurus. Pengurusnya Supaya ya. jangan ada anggapan koperasi itu dipandang sebelah mata. Harus dua mata ya. Harus dua mata. Kalau perlu seperti kuda, 4 mata. Ya. Ya, Masya Kita Allah. berharap kebangkitan ekonomi ya sesuai dengan tema yang ada, bangkitkan koperasi syariah di era digital. Masya Kita Allah. sampaikan kebaikan yang ada di koperasi, prospek berbisnis di koperasi syariah melalui sosial media. Masya Allah. Insya Allah. Ini luar biasa sahabat MDK, dan ini butuh sekali bagi tim AMDK untuk memberi sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tahu dengan koperasi inilah kita bisa ikut memberi kontribusi kepada bangsa ini. Dan kita sudah ada salah satu wadah yaitu Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia yang dia punya tagline-nya luar biasa. Apa itu tagline-nya? Literasi, Literasi, edukasi, aksi. Ya, jadi setelah kita diberi pemahaman, kita sudah diberi pembelajaran, maka kita siap untuk beraksi, memberikan edukasi, literasi, dan aksi. Dengan cara apa? Kita ikut berkontribusi, jadi anggota. Sahabat MDK, itu tadi kita wawancara kita dengan Ketua Umum Aksindo, Bapak Sucipto, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan kepada kita. Inilah kita sama-sama memberi kontribusi kepada bangsa ini lewat koperasi syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Yang kami hormati juga adalah Ketua Panitia dari Pak Ismo Kemno, yang kami hormati Bapak Ketua Umum dari Aksindo, Bapak Sucipto, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas ya, Syariah dari Aksindo, Berhormati Muhammad Sucipto SMAK, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Bulan Dapi, itu Ustaz Yusuf Usman Aisyah, yang kami hormati Ketua Umum KMPDS Ustaz AMDK, yang kami hormati adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Aksindo juga, yaitu Dr. Sudarto Desa MTI. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sekarang gimana juga, kalau kita bicara koperasi syariah pasti simbolnya itu di Dewan Pengawas Syariah. Ya, bukan yang tertinggi di Dewan Pembina, tapi di Dewan Pengawas Syariah. Itu seperti yang diamanahkan di Rakernas yang pertama di Solo. Selama Aksindo berdiri tahun 2016 ya, tahun ini 2016 berdiri, kita baru bisa laksanakan Rakernas itu tahun 2021. Telat sekali. Itu pun Rakernas yang pertama. Ya. Jadi pada saat kita bicara Rakernas yang pertama, itu misinya tidak lebih dari silaturahmi dulu. Jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi di Rakernas yang pertama. Itu juga di Rakernas yang kedua. Yang kita harapkan semua DPS itu hadir. Harapan. Makanya menentukan jadwal untuk yang pada sibuk guru-guru kita itu juga tak mudah. Maaf ya, ini juga nggak nyaman juga. Ustaz salah satu tokoh di dunia pendidikan di Budapi, acara seperti ini yang hadir nggak banyak dan DPS-nya nggak semuanya bisa hadir. Ini mohon maaf ya. Kalau bahasa Surabaya ini acara bonek modal nekat. Yang penting jadi karena ini amanah dari anggota, harus ada Rakernas. Kalau nanti arahannya, pimpinannya, harapannya Rakernas ini membuahkan hasil Rakernas. Karena di dalam kegiatan yang di BMT Summit kemarin, aksi itu sudah dimasukkan dalam satu keputusan. Saya sebagai salah satu sekretaris di forum BMT Indonesia. Jadi harapan saya nanti hasil Rakernas yang ada akan dibawa ke
forum PMT. Dan terakhir, penutup, acara ini nanti akan diadakan juga sidang pleno ya Pak ya, yang akan membahas mengenai anggaran dasar, anggaran dasar yang rumah tangga juga, ya, angka-angka tentunya, dan kita akan membentuk koperasi sekunder, dan kita memiliki LDP, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, yang nantinya akan meningkat ke LSP. Karena LSP-nya belum ada, kita akan bergabung dengan LSP yang sudah ada, dalam ini dengan LDP-nya Abdul Samsul. Karena untuk informasi, tahun 2023 untuk pengurus koperasi dan pengawas diwajibkan sudah bersertifikat. Ya, kita harus masuk jadi bagian ini. Kalau informasi yang nggak bagus saja bisa dijual laku, kenapa kita punya informasi yang bagus kita nggak jual? Perlunya gandengan tangan, dan insya Allah kita akan bekerja sama. Kalau Allah bisa berkehendak dan berikan kemudahan, Aksindo akan bekerja sama dengan Kulgapi yang insya Allah kita akan membangun ekonomi umat, dan kita akan menyebarkan literasi, edukasi, dan aksi sesuai dengan tagline-nya Aksindo. Ya, Dari yang lalu, kemudian disebut-sebut katanya akan ada Rakernas Aksindo. Saya tanya, apa itu Aksindo? Katanya Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Saya bilang, saya mau ikut. Jadi apa Ustaz? Jadi peserta. Oh, nggak mungkin Ustaz jadi peserta. Akhirnya mereka berusaha menghubungi panitia, menghubungi Pak Cito, terus malah diseriusi. Sampai terjadi pertemuan kemarin dimediasi oleh Pak Abu Muhammad, air minum dalam kemasan AMDK ini. Karena AMDK itu singkatan dari air minum dalam kemasan. Betul tidak? Ada yang lain. Abu Muhammad Biono Kosen. Ini sahabat saya, alhamdulillah kita sering kerjasama dalam banyak hal. Dan kita punya komitmen kuat, insya Allah kita ingin menunjukkan Aksindo, insya Allah. Kita punya komitmen kuat juga untuk memajukan koperasi milik Kulgapi. Di Kulgapi pun kita punya koperasi namanya Amani Sejahtera Mulia. Itu koperasi milik Kulgapi. Nah, saya ingin kenalkan dulu Kulgapi. Gak apa-apa ya, agak panjang dikit ya. Supaya antum kenalannya tuntas ini. Nah, jadi di tahun 2014 kurang lebih ada 25 pesantren kita undang ke Albina di tahun 2014. Kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol, diskusi kita sepakat untuk membuat semacam ormas, semacam perkumpulan yang memperhatikan dari urusan yang terkait dengan dakwah dan pendidikan. Akhirnya disepakatilah lahirnya Kulgapi yang pendirinya adalah 35 pesantren-pesantren itu. Kemudian perlu diketahui bahwa Kulgapi itu isinya adalah lembaga. Anggotanya itu bukan orang, tapi lembaga, yayasan. Sehingga namanya itu Kulgapi, I-nya 2. Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Di 80-an dan sebelumnya, yang namanya pesantren itu kan kesannya adalah bengkel anak nakal. Sekarang ini sudah tidak. Mau masuk ke pesantren itu harus tes dulu. Nah, kita tes. Tesnya berlapis. Sehingga anak nakal kita upayakan untuk tidak bisa masuk. Karena kita tidak mau jadi bengkelnya anak nakal. Kita dengan pesantren itu ingin menyiapkan para leader, para pemimpin, berupa ulama, entrepreneur, birokrat, teknokrat. Itu kurang lebih 4 orientasi dari Kulgapi. Dengan Kulgapi itu
kita ingin melahirkan 4 macam para pemimpin. Para pemimpin berupa ulama, para pemimpin berupa entrepreneur, para pemimpin berupa birokrat, dan para pemimpin berupa teknokrat. Itulah Buldapi. Kemudian Buldapi karena fokus habis di pendidikan dan dakwah, maka lemah di bidang-bidang lainnya, termasuk di bidang ekonomi dan media. Nah, kita akui memang kita lemah sekali. Ya, karena namanya kumpulannya isinya ustaz. Kita kalau kumpul itu ya karakter masing-masing karakter ustaz. Sehingga para ekonom yang nggak ada di Buldapi sangat sedikit sekali. Kemudian para yang pemain pelaku media juga sangat sedikit sekali. Nah, akhirnya kita melihat bahwa adanya Aksindo ini solusi buat kita. Maka begitu disebut Aksindo, saya bilang, wah ini saya harus jadi peserta ini. Saya harus jadi peserta. Saya ingin belajar dari Aksindo ini. Apa nih keluar biasaannya Aksindo? Saya ingin serap. Nah, akhirnya kita pun hari ini kita ketemu. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Kita ingin melakukan paling tidak ada 2 hal. Yang pertama adalah kerjasama. Amani Sejahtera Mulia sebagai koperasi kita itu satu-satunya koperasi yang ada di Buldapi. Ingin kita besarkan dan kita ingin menaungi semua kepentingan ekonomi yang ada di Buldapi. Jadi pintunya satu saja untuk memudahkan kerjasama. Kemudian yang kedua, keberadaan Aksindo ini kita ingin besarkan dengan besarnya umat. Untuk bayangkan bahwa dari sebuah pesantren itu sebutan untuk sekian sekolah, sekian masjid, dan sekian media. Untuk bisa menyebutkan pesantren, maka di sana ada mudir yang membawahi kepala-kepala sekolah, yang membawahi DKM, yang membawahi orang-orang media, entah itu TV, entah itu radio. Nah, jumlah kita pernah berkunjung ke Mekah. Waktu itu 15 ustadz yang ada di Buldapi berkunjung ke Mekah, kemudian ke Jeddah. Pada saat kita sampai di Jeddah, di Jaliyah, cabang Jeddah Selatan, ternyata mobil maktabnya itu sangat tekun dan teliti sekali. 15 ustadz itu ditanya satu-satu. Kamu siapa namanya? Ini. Nama pesantrennya ini. Kemudian sekolahnya apa saja? Sekolah kami, TK, SD, SMP, SMA. Kemudian jumlah muridnya yang TK sekian, SD sekian. Itu 15 ustadz saja sudah terhitung 15.000 santri. Cuma dari 15 ustadz. Membayangkan sebuah Al-Bina saja sudah 1.000, Al-Irsyad saja sudah 1.000, ya. Belum yang lain-lain yang sudah besar-besar itu. Jadi tidak akan kurang jumlah santri yang ada di Buldapi itu dari 100.000 orang. Tidak akan kurang. Nah, sehingga yang lagi kita pikirkan di Buldapi itu adalah kelanjutan. Sehingga insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti antum akan melihat dan memperhatikan lahirnya Awani. Awani ini adalah perkumpulan yakni kekuatan Buldapi dalam melayani kelanjutan anak ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Sehingga yakni kita ini memiliki duta-duta untuk wilayah Mesir, Yordan,
Dan Turki itu duta kita adalah Ustadz Nurdin Abud. Nah, untuk wilayah Teluk Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, itu duta kita adalah Ustadz Aslam, modelnya Albina. Kemudian untuk wilayah Afrika selain Mesir, itu dutanya adalah Ustadz Muhammad Qasim. Kemudian untuk selainnya, selain yang disebut itu, dutanya adalah Ustadz Ali Saman Hasan. Jadi 4 duta. Apa yang kita kerjakan dengan kedutaan-kedutaan ini? Kita ingin punya tempat atau wisma atau asrama, di sana ada para pendamping. Sehingga setiap kita mengirimkan dari mahasiswa kita ke negara manapun, itu dijaga, didampingi, dibimbing, diarahkan oleh musyrif yang menjaga akidah mereka, menjaga akhlak mereka, menjaga pergaulan mereka, menjaga prestasi mereka, menjaga pula kebutuhan pengurusan administrasi mereka. Itu. Ini insya Allah nanti itu akan dikejutkan dengan munculnya Awani. Ini nanti lembaganya namanya Awani, berupa PT yang bergerak di dunia travel, tapi mengkhususkan diri bagaimana mengirimkan mahasiswa ke perguruan tinggi di seluruh dunia. Insya Allah. Sekarang ini yang saya mudah-mudahan itu memikirkan dunia ekonomi dan media. Saya sudah ngomong sama Pak Cipto, Pak Miko, dan kawan-kawan yang lainnya. Kalau belum kawin kan itu antara ekonomi dengan media. Nah, karena kalau tidak kawin, kasihan itu mereka. Mereka itu adalah jejaka dan gadis yang mungkin sudah tua umurnya. Iya, perjaka tua, ya. Gadis sudah tua juga. Kawinkan dong. Antum bayangkan ini sekarang ini problem terbesar kita apa? Media penulis, minta running text-nya itu, minta dana. Kan malu-maluin, ya. Sementara memang semua orang mengakui yang namanya media itu mahal, ya kan? Hampir tidak ada TV yang untung, itu tidak ada. Saya sudah berkomunikasi dengan banyak direktur TV, tidak ada satupun yang mengatakan kami untung, tidak ada. Nah, kalau kita terlalu mahal media itu, terlalu mahal. Nah, terus yang pantas jadi suaminya media itu siapa sih? Ekonomi lah. Jadi tolonglah dinikahi sama Aksindo itu media itu. Nah, nanti pada tanggal liburan Januari itu akan ada mukernas, munaslunya artifisi. Itu tolong Aksindo masuk ke sana. Masuk betul-betul menikahi mereka. Namanya laki-laki tidak perlu Allah. Ketok pintu, assalamualaikum, kamu cantik atau enggak cantik, gimana manhajnya, gimana akidahnya, akhlaknya baik, lamar langsung. Nanti saya lamar aja dulu, saya peristri. Ini kira-kira setuju nggak? Setuju nggak? Antum stakeholder yang paling mahal terhadap media itu adalah ekonomi. Antum punya koperasi tidak akan besar tanpa media. Karena yang namanya koperasi itu butuh edukasi, butuh sosialisasi, butuh advertensi. Ini semua tidak mungkin dilakukan tanpa media. Maka yang layak membiayai media itu adalah koperasi. Maka berpikirnya seperti itu. Dengan bantuan media, aku akan lihat kemajuan yang luar biasa. Karena bukan day per day, bukan. Tapi betul-betul minute to minute. Dari menit ke menit, semua edukasi itu nyampe, sosialisasi nyampe. Maka
Saya harap ini dukungan dari antum semua. Segera menikah. Aksi dengan aktivisi. Kalau Pak Cipto ini sudah mati-mati, cocok banget ini. Tinggal yang lain lagi. Ini palunya udah ada. Palu, langsung kita tentukan maharnya apa dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, apa sih yang membuat saya itu semangat sekali dengan Arsindo? Saya menaruh harapan. Saya sudah yakin dari mungkin di awal 2000-an, saya pernah mendirikan Koperasi Syariah Irsyadi. Koperasi Syariah Irsyadi namanya. Artinya Perhimpunan Al-Irsyad. Kebetulan saya adalah ketua Dewan Syuro Perhimpunan Al-Irsyad. Waktu itu saya jadi ketua umum DPP Perhimpunan Al-Irsyad. Maka kita lahirkan Koperasi Syariah Irsyad. Itu di awal-awal 2000-an. Tapi nggak mati juga, nggak hidup juga. Ya Allah, ternyata menghidupkan koperasi itu tidak mudah. Maka ini tantangan buat kita hari ini. Untuk maju. Maka saya bilang sama Pak Cipto, tolong saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa ide yang terkait dengan bagaimana memajukan ekonomi ini. Di antara ide saya adalah Bal-Kalam, balik ke alam, back to nature. Saya ingin kenalkan kepada kawan-kawan, barangkali menarik dan bisa kita lahirkan. Karena kita itu membutuhkan jalan keluar yang solutif, aplikatif, implementatif. Tanpa tiga sifat ini sulit. Dan ini harus solutif, artinya bisa jadi jalan keluar yang cair. Kemudian dia itu harus aplikatif, artinya bisa diterapkan. Jelas SOP-nya, jelas dari segala catatannya, segala ketentuan dan ketetapannya. Kemudian implementatif, artinya bisa dilaksanakan, bisa dimasyarakatkan. Masyarakat pun dengan mudah. Jadi kita ini punya problem besar, kawan-kawan. Kita ini punya problem besar. Dakwah kita ini memang semangat yang luar biasa. Tapi para dai kita juga seringkali membuat orang semakin jauh dari ekonomi syariah. Kenapa? Karena jenggongan-jenggongannya itu membuat orang lari. Kenapa? Nah, ini saya perlu sampaikan kepada antum. Antum perhatikan pada saat Rasulullah SAW melepaskan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Kejadian yang terjadi di akhir hayatnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menuntun onta yang ditunggangi oleh Mu'adz dan berkata, wahai Mu'adz, ini masjidku dan di sana pula kuburanku, kata Rasulullah. Dan ini akhir perjumpaan di antara kita. Bayangkan, menangislah Mu'adz. Kenapa? Karena mau gimana ini? Saya diutus ke Yaman. Sementara ini adalah kesempatan terakhir. Bayangkan. Pengen dia terus berada dengan Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Tapi ternyata tidak ada itu, pilihan itu tidak ada. Harus taat kepada Rasulullah pergi ke Yaman. Maka Rasulullah SAW pun berpesan kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa pesannya? Basyirah wa la tunaffirah, yassirah wa la tu'assirah. Basyirah, gembirakanlah orang dengan Islam ini. Wa la tunaffirah, jangan kau buat lari orang dari Islam. Yassirah, mudahkan Islam ini. Wa la tu'assirah, jangan kalian persulit Islam ini. Saya berikan bayangan kepada antum, kalau ada seorang mu'alaf di samping saya, ada seorang mu'alaf,
Saya bilang, tolong ambil buku tulis, ambil pulpen. Untuk apa Ustaz? Saya ingin sampaikan kepada kamu 100 hal yang haram dan 100 hal yang wajib. Kira-kira terus di Islam atau balik lagi? Kira-kira apa hasilnya? Seorang Ustaz akan merasa saya benar kok. Ilmiah yang saya sampaikan benar. Ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi dia lupa bahwa dengan cara menyebutkan 100 kewajiban dan 100 hal yang haram itu bikin orang yang baru mau masuk Islam dan kesalahannya bukan kesalahan di ilmunya, tapi kesalahannya di implementasinya ya. Jadi kegagalan itu bukan pada ilmunya. Kalau ilmunya jago-jago luar biasa. Nafsu ideologi sehingga manusia berilmu. Kalau betul tentang syariat Islam, ya. Tapi ternyata implementasinya yang gagal. Bagaimana yang ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Oh ya, Masya Allah, berperingati. Ya, baik. Anda melihat bahwa di saat antum itu berhadapan dengan kenyataan ini hadis, ini ilmu, maka ilmu itu saat diimplementasikan harus tidak bertentangan dengan hadis. Ilmu itu harus menggembirakan dan ilmu itu harus memudahkan. Jangan kehilangan ilmu itu dari dua karakter, menggembirakan dan memudahkan. Maka kalau antum mau sukses, Aksindo ini mau implementatif, maka setiap aplikasi yang antum buat harus punya sifat ini. Sifatnya menggembirakan dan sifatnya memudahkan. Karena umat butuh itu. Jadi kita ingin supaya masyarakat meninggalkan yang konven, pindah ke yang syariah. Tapi ternyata yang syariah itu tidak menggembirakan dan tidak memudahkan, tidak jadi solusi. Karena Islam itu selalu datang dengan badil, dengan pengganti. Mengharamkan sesuatu maka menggantinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Nah ini yang Islam. Ini tidak boleh, maka yang boleh ini. Yang ini menyenangkan, memudahkan. Barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sah berarti jadi Sah ya? Gitu ya. Sampah. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada kami semua.